Halo pemirsa, kembali lagi di Jelajah Budaya. Kali ini kita ada di Galeri Buku Bengkel Deklamasi, tepatnya di Taman Ismail Marzuki. Kita akan membahas sejarah kesenian, perkembangan yang ada di Cikining ini. Oke pemirsa, kembali lagi di Jelajah Budaya. Nah, kita sudah sampai nih di Galeri Buku Bengkel Deklamasi. Nah, saat ini saya nggak sendirian, saya bersama dengan, boleh perkenalkan diri Pak? Halo rekan-rekan, teman-teman sejawatan budaya. Nama saya Irul Kimpo. Saya salah satu pengelola Galeri Buku Bengkel Deklamasi. Dan aktivitas saya di kesenian juga. Saya nyutradarain teater anak-anak juga, teater remaja juga. Nama grupnya Teater Anak Zaman. Oke pemirsa, nah tadi kita udah sempat kenalan nih. Dan Mbak Irul tadi kita sempat dengar tentang Bapak ini pengelola Galeri Buku Bengkel Deklamasi. Mungkin Bapak boleh ceritain nih Pak, dari awal mula berdiri dan juga kiprah Bapak di dunia kesenian sebagai aktivis. Ya, Galeri Buku ini kita buka pada saat tahun 1996 dan kita membuat pertunjukan juga waktu itu. Rendra baca puisi Karel Alma. Nah, itu kita bikin eventnya kayak gitu Rendra. Kita juga waktu itu bulan Mei dibukanya Galeri Buku. Di hari pendidikan. Di hari pendidikan. Tempatnya di sini Pak? Iya, di sudut Geraha Bakti juga ya. Geraha Bakti itu masih seputar kawasan Taman Ismail Marzuki berarti ya. Oke. Dan mungkin Bapak boleh cerita juga nih Pak, awal mula tadi tentang kesenian, kiprah Bapak di dunia kesenian. Ya, saya juga grup teater saya itu anak-anak ada remaja juga. Nah, di sini saya juga membantu mahasiswa IKJ juga. Tiba-tiba mahasiswa IKJ ini mau masuk IKJ harus bikin film, ya Bang. Oke. Emang berarti udah banyak Pak ya mahasiswa banyak, dan juga teman-teman kesenian. Yang mau pratika, yang mau ujian, yang mau TSG, mau apa itu saya bantu. Oh, khususnya di film. Film. Jadi pemirsa, kita Pak Irul ini memang aktif dan juga salah satu pionir ya Pak, bisa saya bilang, tentang berdirinya Galeri Buku Bengkel Deklamasi ini. Nah, tadi kita udah sempat singgung awal mula berdirinya Galeri Buku Bengkel Deklamasi ini. Mungkin sekarang Pak Irul bisa cerita nih Pak, pendapat Bapak tentang Galeri Buku Bengkel Deklamasi ini yang datang tuh bukan cuma orang-orang seni Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Ya, kita Galeri Buku ini pelanggannya sempat kita datangin mancanegara, bukan? Oke. Jadi nggak cuma Indonesia aja Pak ya? Mancanegara juga. Keren banget teman-teman. Ya, di sini Galeri Buku itu juga kita pernah aku mengalami yang belanja tengah malam jam 3 malam itu di Gadus Gudang Garam Besar itu dia mendapatkan senang benar karya-karya sastra tentang kesejahteraan Indonesia. Oh ya. Dia borong semua. Itu dari Cina Pak ya? Dari Cina itu ngajar bahasa Indonesia. Oh, di Cina. Berarti profesor dia. Keren banget sih memang teman-teman pemirsa Sobat Budaya yang datang ke Galeri Buku ini nggak cuman dari Indonesia aja Pak ya, juga ada dari mancanegara, ada dari Cina, juga ada dari yang lain-lain. Ya, Perancis ada juga Pak ya. Nah, selain itu Pak, terkait Galeri Buku Taman Deklamasi ini, Galeri Buku Bengkel Deklamasi ini, apakah ada yang dari teman-teman kesenian bisa diceritain aja Pak? Ya, teman-teman kesenian di sini juga ada macam-macam naskah juga ada. Naskah, seni tari ini juga ada, seni rupa ada. Oh, jadi aktivitasnya selain
sastra dan juga seni rupa. tari, ada Hampir semua komplit Pak ya di sini ya. Kita di sini nggak cuman dari teman-teman kesenian aja, berarti teman-teman sobat budaya, ada juga dari teman-teman sastra, ada juga dari teman-teman teater dan juga yang lain-lain. Oke. Nah, sebelumnya kita kan udah sempat bahas tentang galeri buku Bengkel Deklamasi. Nah, kali ini kita mau bahas tentang timnya nih Pak. Saya kan setahu saya kalau di tempat ini sebelum renovasi sempat ada renovasi besar-besaran Pak ya. Nah, mungkin bisa diceritain Pak Irul awal mula tempat ini direnovasi, setelah itu ada kegiatan apa aja di Taman Ismail Marzuki ini? ya setelah renovasi yang dilakukan oleh Pak Ani, dia membangun ruang sudah ada, bagaimana kita memanfaatkan ruang memanfaatkan ruang itu bisa strategi tentang bahasa di situ banyak. Ada perpustakaan, ada dokumentasi HBAC, jadi kan dibikin Perpustakaan umum bisa untuk tim secara keseluruhan Pak ya. Berarti memang selain kegiatan auditorium, di tim ini juga banyak kegiatan galeri buku yang perpustakaan secara umum ya, secara besar ya. Mungkin untuk aktivitasnya sih biasanya ada apa aja sih Pak kalau di tim ini? Ya, di timnya sendiri ada beberapa gedung yang direnovasi. Salah satunya adalah Bakso Budaya. Ada gedung yang bikin baru sama renovasi itu Xiaomi teater sama teater. Berarti memang sebelumnya ini ada banyak tempat-tempat yang memang sudah ada tapi direvitalisasi Pak ya? Ya. Oke. Untuk di sini ada nggak sih Pak kayak salah satu spot yang memang populer Pak, yang paling terkenal di Taman Ismail Marzuki? Ya sekarang yang bagus memang dokumentasi gedung baru itu aja tadi. Gedung Ali Sadikin ya. Buat pelajar-pelajar banyak. Belajar. Di situ juga banyak baca pelajar-pelajar. Ada juga pertunjukan juga di ABAC. banyak pertunjukan juga Pak ya. Baca puisi apa, pertunjukan buku apa. Memang cukup beragam juga ya, ada macam-macam tadi. Nanti kita tampilin nih segmen khusus untuk footage kesenian. Selamat datang di Taman Ismail Marzuki, sebuah ruang seni dan budaya yang terus hidup di tengah kota Jakarta. Beranjak sedikit ke depan, tampak gedung teater yang menjadi tempat pertunjukan seni. Dan terdapat patung kepala Ismail Marzuki berdiri dengan megah. Tak jauh dari sana, sebuah mural Raden Saleh turut menghiasi dinding. Lalu, kita juga dapat melihat prasasti tahun 1998. Beberapa langkah kemudian, karya visual bergaya animasi memberi warna modern pada area ini. Saat kita berjalan-jalan, tampak jalur penghubung dengan ruang duduk santai. Dan di sepanjang jalan ini, mural-mural artistik juga ikut memperkaya suasana. Kemudian, terdapat Teater Wahyu Sihombing, salah satu tempat pementasan. Dan tak lupa juga ada pula foto booth yang sering menjadi lokasi favorit. Pengunjung bisa singgah sejenak di kantin ini untuk istirahat. Terdapat ruang duduk yang nyaman, menambah kesan bahwa tim benar-benar menjadi tempat berkumpul untuk publik. Selanjutnya, kita memasuki Galeri Buku Bengkel Deklamasi, sebuah ruang literasi yang menyimpan berbagai koleksi buku. Di dalamnya, deretan buku-buku seni, sastra, dan dokumentasi budaya tersusun rapi. Ruang ini tak hanya menjadi tempat membaca, namun juga menjadi ruang bertemu para pegiat seni dan pecinta literasi. Dan dengan itu, perjalanan kita di Taman Ismail Marzuki pun berakhir. Sebuah ruang yang selalu menghadirkan inspirasi, kreativitas, dan kehidupan seni yang tak pernah padam. Oke, tadi di Gedung Ali Sadikin berarti banyak juga Pak ya pementasan-pementasan. Mungkin dari Bapak ada nggak sih Pak yang Bapak kenal atau dari
anak-anak asuhan Bapak nih yang biasa main di auditorium tersebut? Ya, ada juga kemarin kelompok tema dari Gunadarma itu Bapak lebih festival tahu nih. teater remaja. Iya. Dia menang entah juara 1 entah juara 2, pokoknya dia menang, dapat grup terbaik, dapat aktor terbaik juga. Itu 2017 teman-teman. tapi festivalnya dia pakai teater kecil. Teater kecil. Oke. Kalau teater kecil nggak direnovasi total karena gedung itu masih baru. Masih baru. Nah, teater besar, teater kecil. Jadi renovasi itu ada Kaditi nama Waisyombi. Jadi banyak banget insight yang kita dapat hari ini. Nah, tadi udah banyak banget kita singgung terkait tema, terkait apa aja yang ada di Taman Ismail Marzuki dan juga hal-hal yang ada di dalam galeri buku Bengkel Deklamasi ini. Mungkin Pak, terakhir apa harapan Bapak untuk anak muda? Bapak boleh kasih pesan apapun itu. Halo sobat budaya. Saya mengharapkan teman-teman sobat budaya lihat buku, baca buku. Itu bisa lihat menggali seni budaya Indonesia. Oke. Nah, harapan Bapak apa untuk anak mudanya? Ya, berbuat kreatif buat anak-anak muda, mencari tradisi, menggali tradisi kita, budaya kita. Sangat inspiratif Pak. Terima kasih atas hari ini Bapak. Insight-insightnya sangat bagus sekali. Oke, baik teman-teman sobat budaya, akhir kata saya pamit undur diri, Ahmad Fauzan dan Irul Kimbo. Irul Kimbo. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next episode.